Dukun Asmoro tiba di desa Karangwangi dengan tas berisi ramuan penyembuh. Desa yang katanya membutuhkan bantuan medis ini tampak sepi mencurigakan. Di setiap rumah tergantung bunga cempaka kering dan cermin pecah. "Selamat datang dukun," bisik suara perempuan dari balik kabut. "Kami sudah menunggu penyembuh baru untuk koleksi kami." Asmoro melihat sekeliling. Semua yang dia anggap warga desa memiliki mata merah menyala dan senyum terlalu lebar. Dukun Asmoro sudah berkeliling Nusantara selama 15 tahun, menyembuhkan berbagai penyakit dengan ramuan tradisional dan ilmu spiritual yang diwariskan kakeknya. Reputasinya sebagai penyembuh ulung sudah tersebar hingga ke desa-desa terpencil. Kali ini, dia mendapat undangan dari kepala desa Karangwangi untuk membantu mengatasi wabah penyakit aneh yang melanda desa mereka. Surat undangan itu ditulis dengan tinta merah pada kertas yang sudah menguning, berbunyi, "Dukun Asmoro yang terhormat, desa kami membutuhkan pertolongan Anda. Penduduk kami menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan dokter manapun. Mereka kehilangan darah secara misterius, mata mereka menjadi cekung, dan mereka menjerit kesakitan setiap malam. Kami akan memberikan imbalan yang besar jika Anda bersedia datang." Perjalanan menuju desa Karangwangi memakan waktu 2 hari dengan berjalan kaki melewati hutan lebat. Yang aneh, semakin dekat ke desa, semakin sepi suasananya. Burung-burung tidak berkicau, serangga tidak bersuara, bahkan angin pun terasa stagnan. Udara berbau harum bunga cempaka yang terlalu kuat, bercampur dengan aroma anyir yang tidak sedap. Ketika Asmoro mencapai pintu masuk desa, dia melihat gapura kayu yang dipenuhi dengan bunga cempaka kering yang digantung dengan tali hitam. Di bawah gapura, tergantung cermin-cermin kecil yang pecah, memantulkan sinar matahari dengan cara yang menyilaukan mata. "Aneh," gumam Asmoro sambil memperhatikan dekorasi yang tidak biasa itu. Bunga cempaka biasanya untuk ritual pemanggil arwah, bukan untuk penyembuhan. Desa Karangwangi tampak seperti desa normal pada pandangan pertama. Rumah-rumah kayu tradisional berdiri rapi, jalan setapak tertata dengan baik, dan halaman-halaman tampak terawat. Tetapi, yang membuat Asmoro merasa tidak nyaman adalah keheningan yang mencekam. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada orang tua yang mengobrol di beranda, bahkan tidak ada suara hewan ternak. Ketika dia berjalan menuju rumah kepala desa yang ditunjukkan dalam surat, Asmoro mulai melihat tanda-tanda aneh. Di setiap rumah, jendela-jendela ditutupi dengan kain hitam. Di halaman-halaman, tumbuh bunga cempaka putih dalam jumlah yang tidak wajar. Ratusan tangkai yang bermekaran sempurna meskipun bukan musimnya. "Assalamualaikum," panggil Asmoro di depan rumah kepala desa. Pintu terbuka perlahan, dan muncul seorang perempuan paruh baya dengan wajah pucat dan mata yang cekung. "Ah, Dukun Asmoro, kami sudah menunggu kedatangan Anda," katanya dengan suara yang terdengar seperti bisikan angin. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Bu Kartini, istri kepala desa. Wajahnya pucat seperti orang yang sudah lama sakit, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan matanya. Kadang-kadang berkilat merah sekilas ketika terkena cahaya. "Suami saya sedang beristirahat karena sakit parah, tapi saya bisa menjelaskan kondisi desa kami," kata Bu Kartini sambil mempersilakan Asmoro masuk. Rumah kepala desa tampak normal dari luar, tetapi begitu masuk, Asmoro merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Meskipun cuaca di luar panas, udara di dalam rumah terasa seperti dalam kulkas. Dan yang paling aneh, semua cermin di rumah itu ditutupi dengan kain hitam. "Bu Kartini, boleh saya tahu penyakit apa yang menjangkiti desa ini?" tanya Asmoro sambil duduk di kursi bambu yang disediakan. Bu Kartini duduk di hadapannya dengan gerakan yang sangat pelan dan hati-hati, seolah tulang-tulangnya rapuh.
Penyakit itu dimulai 3 bulan yang lalu, Dukun. Awalnya hanya beberapa orang yang mengeluh lemas dan pucat, lalu semakin banyak yang terkena. Gejalanya bagaimana, Bu? Mereka kehilangan darah secara misterius. Setiap pagi, korban bangun dengan tubuh semakin pucat dan lemas. Ada bekas gigitan kecil di leher atau pergelangan tangan, tetapi lukanya langsung mengering. Yang paling mengerikan, mereka mulai melihat hal-hal aneh. Asmoro mengeluarkan buku catatan kecil untuk mencatat gejala-gejala itu. Hal aneh seperti apa, Bu? Mereka bilang sering melihat perempuan berambut panjang mengintip dari jendela kamar mereka tengah malam. Perempuan itu mengenakan kebaya putih dan tersenyum lebar sambil menjilat bibirnya. Setiap kali melihat perempuan itu, keesokan harinya mereka semakin lemah. Asmoro mulai merasa ada yang tidak beres. Deskripsi itu sangat mirip dengan ciri-ciri gangguan makhluk halus, bukan penyakit biasa. Bu, sudah berapa orang yang sakit? Hampir seluruh desa, Dukun. Yang masih sehat tinggal beberapa orang saja, jawab Bu Kartini dengan suara semakin pelan. Lalu kenapa tidak memanggil dukun setempat atau ustaz untuk mengatasi masalah ini? Bu Kartini terdiam lama, matanya menatap lantai. Kami sudah coba, Dukun. 3 dukun sudah datang ke sini. Mereka semua menghilang setelah seminggu berada di desa ini. Asmoro merasakan bulu kuduknya berdiri. Menghilang bagaimana maksudnya? Tidak ada yang tahu. Mereka tidur malam, pagi harinya sudah tidak ada. Hanya tersisa baju-baju mereka yang berlumuran darah di tempat tidur. Malam pertama Asmoro di desa Karangwangi, dia menginap di rumah kosong yang disediakan Bu Kartini. Rumah itu dulunya milik salah satu dukun yang menghilang dan suasananya sangat mencekam. Setiap sudut rumah berbau harum cempaka yang menyengat dan lantai kayu selalu berbunyi berderit meskipun tidak ada yang menginjak. Asmoro memasang berbagai perlindungan spiritual di sekitar rumah, garam laut di sudut-sudut ruangan, ayat kursi yang ditulis di kertas dan ditempel di pintu, dan kemenyan yang dibakar di tengah ruangan. Dia juga meletakkan cermin kecil di atas meja, karena menurutnya cermin bisa mendeteksi kehadiran makhluk halus. Pukul 2 dini hari, Asmoro terbangun mendengar suara nyanyian lembut dari luar jendela. Suara itu sangat merdu, seperti lagu pengantar tidur, tetapi liriknya dalam bahasa yang tidak dia kenal. Yang membuat merinding, suara itu seperti datang dari beberapa perempuan sekaligus, menciptakan harmoni yang indah namun mengerikan. Asmoro mengintip dari celah jendela yang ditutupi kain hitam, yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di halaman rumahnya berdiri 5 perempuan cantik berambut panjang mengenakan kebaya putih. Mereka berdiri melingkar sambil bernyanyi, tetapi kaki mereka tidak menyentuh tanah, melayang sekitar 10 cm di atas rumput. Yang paling mengerikan, wajah-wajah mereka tampak familiar. Asmoro mengenali beberapa di antaranya sebagai wajah-wajah yang dia lihat dalam foto-foto keluarga di rumah-rumah desa. Mereka adalah perempuan-perempuan yang sudah meninggal, tetapi sekarang kembali dalam wujud kuntilanak. Nyanyian itu semakin keras, dan Asmoro mulai merasakan pusing yang luar biasa. Kepalanya terasa seperti dipukul palu, dan penglihatannya mulai kabur. Dia sadar bahwa nyanyian itu adalah sejenis mantra untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Dengan susah payah, Asmoro mengambil botol air putih yang sudah dibacakan doa dan memercikannya ke arah jendela. Begitu air itu menyentuh kaca jendela, terdengar suara mendesis keras seperti air yang disiram ke api, dan nyanyian itu tiba-tiba berhenti. Ketika dia mengintip lagi, para kuntilanak itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya lingkaran rumput mati di tempat mereka berdiri tadi, dan aroma cempaka busuk yang menyengat. Ya Allah,
seluruh desa ini sudah dikuasai kuntilanak, bisik Asmoro sambil mengusap keringat dingin di dahinya. Keesokan paginya, Asmoro keluar rumah untuk memeriksa kondisi desa dengan lebih teliti. Di siang hari, desa tampak normal. Beberapa orang terlihat sedang beraktivitas, anak-anak bermain di halaman, dan ada suara-suara kehidupan normal. Tetapi ketika dia perhatikan lebih seksama, ada keanehan yang mencolok. Semua orang di desa itu bergerak dengan sangat lambat dan hati-hati, seperti orang yang sangat lemah. Kulit mereka pucat seperti orang anemia berat, dan mata mereka cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya. Yang paling aneh, tidak ada satu pun laki-laki dewasa yang terlihat, hanya perempuan, anak-anak, dan orang tua. "Selamat pagi, dukun," sapa seorang perempuan muda yang sedang menjemur pakaian. "Selamat pagi, Bu. Saya dukun Asmoro. Boleh saya tanya, di mana para bapak-bapak? Kok tidak ada yang terlihat?" tanya Asmoro. Perempuan itu terdiam sejenak, wajahnya tampak ketakutan. Para laki-laki, mereka sudah tidak ada, dukun. Mereka yang pertama, di bawah. Di bawah? Oleh siapa? Oleh mereka yang datang malam hari. Perempuan-perempuan berambut panjang itu, mereka lebih menyukai laki-laki daripada perempuan. Asmoro mulai memahami pola yang terjadi. Para kuntilanak memang dikenal sebagai makhluk yang memburu laki-laki, terutama yang masih muda dan kuat. Mereka menghisap darah dan energi hidup dari para korbannya hingga mati. "Bu, kenapa kalian tidak meninggalkan desa ini saja?" tanya Asmoro. "Kami sudah coba, dukun. Tetapi setiap kali ada yang mencoba pergi, mereka tidak pernah sampai ke desa sebelah, ditemukan mati di tengah hutan dengan kondisi yang mengerikan, darah terkuras habis dan mata dicungkil." Asmoro menggigil mendengar deskripsi itu. Dia menyadari bahwa desa ini sudah menjadi perangkap mematikan. Para kuntilanak tidak hanya memburu korban, tetapi juga memastikan tidak ada yang bisa kabur untuk menceritakan keberadaan mereka. "Lalu bagaimana dengan saya? Kenapa saya belum diserang?" tanya Asmoro. Perempuan itu menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Karena mereka butuh penyembuh, dukun. Mereka sengaja membiarkan beberapa dari kami hidup supaya bisa memancing penyembuh untuk datang. Setelah penyembuh datang, mereka akan punya makanan segar yang berkualitas." Asmoro merasakan darahnya membeku mendengar penjelasan itu. Dia menyadari bahwa dia tidak datang untuk menyembuhkan. Dia datang untuk dijadikan makanan. Sore harinya, Asmoro berkumpul dengan beberapa warga desa yang masih hidup untuk membahas situasi mereka. Mereka berkumpul di rumah Bu Kartini dan yang hadir hanya 5 perempuan tua, 3 perempuan muda, dan 4 anak kecil. Suasananya sangat muram, seperti orang-orang yang sudah menyerah pada nasib. "Dukun, kami minta maaf karena sudah menipu Anda," kata Bu Kartini dengan suara bergetar. "Kami terpaksa mengirim surat itu karena kalau tidak, mereka akan membunuh anak-anak kami yang tersisa. Jadi surat undangan itu," mulai Asmoro, "ditulis atas perintah mereka. Para kuntilanak itu pintar, dukun. Mereka tahu cara memikat manusia untuk datang ke sini," jawab seorang perempuan tua bernama Mbah Warni. "Lalu berapa banyak kuntilanak yang ada di desa ini?" tanya Asmoro. "Awalnya hanya 1, jawab Bu Kartini. "Namanya Nyai Rasmi, perempuan yang dulu meninggal saat hamil karena dianiaya suaminya. Setelah menjadi kuntilanak, dia mulai mengubah perempuan-perempuan lain yang mati di desa ini menjadi seperti dia. Sekarang ada sekitar 10 kuntilanak yang menguasai desa ini. Mereka berburu bergantian, satu malam satu kuntilanak. Kadang-kadang berkelompok kalau ada korban yang istimewa, seperti dukun atau ustaz," tambah Mbah Warni. Asmoro mulai merasakan hopelessness yang dialami warga desa itu. Melawan 1 kuntilanak saja sudah sulit, apalagi 10. Tetapi sebagai penyembuh, dia tidak bisa menyerah begitu saja.
Ibu-ibu, apakah kalian tahu di mana sarang mereka? Di mana mereka berkumpul siang hari? Tanya Asmoro. Ada kuburan tua di belakang desa, dekat dengan hutan bambu. Di sana ada makam Nyai Rasmi dan beberapa perempuan lain yang mati dengan cara tragis. Siang hari mereka beristirahat di sana, jawab Bu Kartini. Tapi jangan coba-coba ke sana, dukun. 3 dukun sebelumnya sudah coba menyerang sarang mereka. Yang terjadi malah mereka semakin kuat karena berhasil makan 3 dukun sekaligus, peringatkan Mbah Warni. Asmoro terdiam, memikirkan strategi. Menyerang secara frontal jelas tidak akan berhasil. Dia perlu taktik yang lebih cerdik. Ada tidak benda-benda peninggalan para kuntilanak itu? Sesuatu yang masih menyimpan energi mereka ketika masih hidup? Tanya Asmoro. Para perempuan itu saling bertatapan. Ada dukun. Di rumah lama Nyai Rasmi masih tersimpan perhiasan dan pakaian-pakaiannya. Tapi rumah itu dijaga ketat oleh kuntilanak muda yang bernama Sari. Malam kedua, Asmoro memutuskan untuk melakukan pengintaian ke rumah lama Nyai Rasmi. Dia mempersiapkan diri dengan berbagai alat spiritual, air putih yang sudah dibacakan ayat kursi, garam laut yang dicampur dengan tanah makam orang soleh, kemenyan khusus untuk mengusir arwah jahat, dan sebilah keris pusaka warisan kakeknya. Rumah Nyai Rasmi terletak di ujung desa, sudah lama ditinggalkan dan tampak reyot. Tetapi anehnya, bunga-bunga cempaka di halamannya tumbuh subur dan bercahaya samar dalam kegelapan. Udara di sekitar rumah itu terasa berat dan penuh dengan energi negatif. Asmoro mendekati rumah dengan sangat hati-hati, membakar kemenyan untuk melindungi diri dari serangan spiritual. Ketika dia mengintip dari jendela yang pecah, dia melihat interior rumah yang mengerikan. Ruang tamu dipenuhi dengan boneka-boneka yang terbuat dari rambut manusia, disusun rapi di kursi-kursi seperti sedang berkumpul. Di dinding tergantung pakaian-pakaian laki-laki yang berlumuran darah kering. Dan yang paling mengerikan, di sudut ruangan ada tumpukan tengkorak manusia yang disusun seperti piramid. Selamat datang, dukun yang tampan. Suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Asmoro berbalik dan melihat seorang perempuan cantik berusia sekitar 25 tahun dengan rambut hitam panjang yang berkilau. Wajahnya sangat menawan, tetapi mata merahnya dan senyuman lebar yang memperlihatkan gigi-gigi tajam mengkhianati sifat monstersnya. "Kamu pasti Sari," kata Asmoro sambil menggenggam kerisnya dengan erat. "Betul sekali, dukun pintar. Aku Sari, penjaga rumah ini. Aku sudah menunggumu datang," jawab Sari sambil melangkah mendekat dengan gerakan yang seperti menari. "Kamu tahu apa yang aku inginkan?" tanya Asmoro, berusaha tampak tenang meskipun jantungnya berdetak kencang. "Tentu saja, kamu mau mengambil barang-barang Nyai Rasmi untuk ritual pengusiran. Tapi sayang sekali, dukun, aku tidak akan membiarkan itu terjadi," kata Sari sambil menjilat bibirnya dengan lidah yang terlalu panjang. Tiba-tiba, Sari menghilang dari hadapan Asmoro. Detik berikutnya, dia sudah muncul tepat di belakang Asmoro. Tangannya yang dingin menyentuh leher sang dukun. "Darahmu berbau harum, dukun. Pasti rasanya enak sekali," bisik Sari tepat di telinga Asmoro. Asmoro langsung memercikkan air putih ke belakang sambil melompat menjauh. Air itu mengenai wajah Sari dan menimbulkan suara mendesis keras. Sari berteriak kesakitan sambil menutupi wajahnya yang mengeluarkan asap. "Sialan, kamu akan membayar ini!" teriak Sari dengan suara yang berubah menjadi seperti suara monster. Sari berubah wujud menjadi bentuk aslinya yang mengerikan. Tubuhnya memanjang menjadi hampir 3 meter. Kuku-kukunya tumbuh panjang seperti cakar elang. Dan dari punggungnya muncul sayap-sayap tipis yang bergerak cepat. Yang paling mengerikan, wajah cantiknya berubah menjadi moncong dengan deretan gigi tajam seperti hiu. "Sekarang kamu akan merasakan penderitaan yang sesungguhnya,"
teriak Sari sambil terbang menuju Asmoro dengan kecepatan tinggi. Asmoro mengayunkan kerisnya tepat waktu, mengenai sayap kiri Sari dan menimbulkan luka yang mengeluarkan darah hitam pekat. Sari terpental ke belakang sambil meraung kesakitan. "Keris itu, keris apa itu?" tanya Sari dengan suara bergetar untuk pertama kalinya menunjukkan ketakutan. "Keris naga siluman, warisan kakekku, dibuat khusus untuk melawan makhluk sepertimu," jawab Asmoro sambil bersiap untuk serangan berikutnya. Sari mundur ke sudut rumah, matanya menatap keris itu dengan penuh waspada. "Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami semua, dukun. Bahkan kalau kamu berhasil membunuhku, masih ada 9 kuntilanak lainnya." "Mungkin, tapi aku akan coba," jawab Asmoro dengan tekad bulat. Pertarungan berlanjut dengan sengit. Sari menyerang dengan cakar dan giginya, sementara Asmoro menangkis dengan keris dan air putih. Ruangan menjadi medan perang yang mengerikan, dengan furniture yang hancur dan dinding yang berlubang karena serangan cakar Sari. Akhirnya, Asmoro berhasil menancapkan kerisnya tepat di jantung Sari. Kuntilanak itu berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. Tubuhnya mulai mengering dan berubah menjadi abu. Sebelum benar-benar mati, Sari berkata dengan suara lemah, "Kamu berhasil membunuhku, dukun, tapi ini baru permulaan. Nyai Rasmi akan datang malam ini, dan dia jauh lebih kuat dariku." Tubuh Sari benar-benar hancur menjadi abu yang berterbangan tertiup angin malam. Asmoro menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke rumah dan mencari barang-barang peninggalan Nyai Rasmi. Di dalam lemari tua, dia menemukan sebuah peti kayu berisi perhiasan emas, pakaian kebaya putih yang sudah menguning, dan yang paling penting, sehelai rambut panjang yang diikat dengan benang merah. Rambut itu masih mengeluarkan aura dingin yang kuat, tanda bahwa masih menyimpan energi spiritual pemiliknya. "Dengan ini aku bisa melakukan ritual pemanggilan dan pengikatan," gumam Asmoro sambil memasukkan rambut itu ke dalam kantong khusus. Asmoro kembali ke rumah singgahnya dengan membawa barang-barang peninggalan Nyai Rasmi. Dia harus bergerak cepat karena tahu bahwa kematian Sari pasti sudah diketahui oleh kuntilanak lainnya. Malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Dia harus berhasil mengalahkan Nyai Rasmi atau dia akan mati seperti 3 dukun sebelumnya. Dia mulai menyiapkan ritual pengikatan di halaman belakang rumah. Dengan menggunakan garam laut, dia menggambar lingkaran besar dengan berbagai simbol spiritual di dalamnya. Di tengah lingkaran, dia meletakkan rambut Nyai Rasmi yang diapit oleh 2 kemenyan besar. "Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku panggil arwah Nyai Rasmi untuk menghadapku malam ini." Mulai Asmoro membaca mantra pemanggilan. Tidak lama kemudian, angin kencang mulai bertiup, meskipun malam itu tidak ada angin sama sekali. Suhu udara turun drastis, hingga napas Asmoro menguap putih. Dari kejauhan, terdengar suara tawa perempuan yang bergema mengerikan. "Jadi, ada tikus kecil yang berani membunuh anakku." Suara itu semakin mendekat dan Asmoro bisa melihat sosok tinggi berambut panjang muncul dari kegelapan. Nyai Rasmi jauh lebih mengerikan daripada Sari. Tubuhnya tinggi hampir 3 meter, rambutnya hitam panjang bergerak-gerak seperti ular, dan wajahnya yang dulunya cantik kini berubah menjadi mengerikan dengan mata merah menyala dan mulut yang robek hingga ke telinga. "Kau sudah membunuh Sari, bocah. Sekarang aku akan membuat kematianmu 10 kali lebih menyakitkan," ancam Nyai Rasmi sambil berjalan mengelilingi lingkaran garam. "Aku tidak takut padamu, Nyai. Kau sudah membunuh terlalu banyak orang tak berdosa. Saatnya kau kembali ke alam sana," jawab Asmoro sambil mengangkat kerisnya. "Alam sana? Hahaha, aku tidak mau kembali ke tempat yang dingin dan sepi itu. Di sini aku bisa makan darah segar setiap malam.
Aku bisa merasakan kehidupan yang mengalir di lidahku. Nyai Rasmi mencoba masuk ke dalam lingkaran garam, tetapi begitu kakinya menyentuh garis garam, tubuhnya terbakar dan dia terpental ke belakang. Bagus bocah, kau tahu cara membuat perangkap. Tapi aku punya cara lain, kata Nyai Rasmi sambil mengangkat tangannya ke langit. Tiba-tiba, dari berbagai penjuru muncul 8 kuntilanak lainnya, mengelilingi rumah Asmoro. Mereka semua berteriak dengan suara yang memekakkan telinga, menciptakan tornado spiritual yang membuat lingkaran garam Asmoro mulai terkikis. Sekarang kita lihat siapa yang lebih kuat. 1 dukun melawan 9 kuntilanak, tantang Nyai Rasmi dengan senyuman mengerikan. Asmoro menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang hampir tidak mungkin dimenangkan. 9 kuntilanak mengelilinginya sambil berteriak dan mencoba merusak lingkaran perlindungannya. Garam di tanah mulai terkikis oleh angin spiritual yang mereka ciptakan dan kemenyan di tengah lingkaran mulai padam. Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk melindungi orang-orang yang tidak berdosa. Doa Asmoro sambil menggenggam kerisnya dengan erat. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dalam tas obat-obatannya ada sebotol minyak zaitun yang sudah dibacakan 1000 kali ayat kursi oleh seorang kiai besar. Minyak itu adalah senjata terakhirnya untuk menghadapi makhluk-makhluk supernatural yang sangat kuat. Asmoro mengeluarkan botol minyak itu dan mulai memercikkannya ke segala arah sambil membaca ayat kursi dengan suara keras. Setiap tetes minyak yang mengenai para kuntilanak menimbulkan luka bakar yang serius, membuat mereka mundur sambil berteriak kesakitan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Suara Asmoro menggelegar dan cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Nyai Rasmi yang melihat kekuatan spiritual Asmoro mulai panik. Dia tahu bahwa minyak zaitun yang diberkati dengan ayat kursi 1000 kali adalah senjata yang sangat berbahaya bagi makhluk seperti mereka. Serang dia bersama-sama, jangan biarkan dia menyelesaikan ritualnya, teriak Nyai Rasmi pada kuntilanak lainnya. Ke-8 kuntilanak itu menyerang secara bersamaan dari berbagai arah. Cakar-cakar panjang, mereka menggores udara, menciptakan angin tajam yang memotong kulit Asmoro di beberapa tempat. Tetapi perlindungan spiritual yang menyelimutinya membuat serangan mereka tidak bisa langsung membunuhnya. Asmoro terus memercikkan minyak zaitun sambil mundur ke tengah lingkaran. Dia mengambil rambut Nyai Rasmi yang ada di tengah lingkaran dan menyiramnya dengan minyak zaitun. Tidak! Teriak Nyai Rasmi ketika melihat rambutnya terbakar dengan api berwarna putih keemasan. Begitu rambut itu terbakar, tubuh Nyai Rasmi mulai terbakar juga dari dalam. Dia berteriak dengan suara yang sangat mengerikan, dan teriakan itu membuat kaca-kaca jendela di seluruh desa pecah. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan, bocah, teriak Nyai Rasmi sambil tubuhnya mulai mengering. Kami adalah penjaga keseimbangan. Tanpa kami, hal yang lebih buruk akan datang ke desa ini. Apa maksudmu? Tanya Asmoro sambil terus mempertahankan ritualnya. Desa ini dibangun di atas kuburan massal korban pembantaian 300 tahun lalu. Arwah-arwah yang dendam itu jauh lebih mengerikan dari kami. Kami justru melindungi desa ini dari mereka. Asmoro terdiam sejenak, tetapi dia sudah terlanjur memulai ritual. Nyai Rasmi dan para kuntilanak lainnya mulai terbakar satu persatu. Tubuh mereka hancur menjadi abu yang berterbangan. Ingatlah perkataanku, dukun. Kau akan menyesal telah membunuh kami, kata Nyai Rasmi sebelum tubuhnya benar-benar hancur. Setelah 9 kuntilanak itu mati, suasana desa menjadi sangat hening. Tidak ada lagi aroma cempaka yang menyengat. Tidak ada lagi hawa dingin yang mencekam. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, desa Karangwangi benar-benar tenang.
Asmoro kembali ke rumah dengan tubuh penuh luka goresan. Dia merasa lega karena berhasil membebaskan desa dari teror kuntilanak. Tetapi kata-kata terakhir Nyai Rasmi membuatnya tidak tenang. Keesokan paginya, warga desa yang tersisa berkumpul untuk berterima kasih pada Asmoro. Mereka semua tampak lebih segar dan sehat, seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. "Terima kasih, Dukun, Anda telah menyelamatkan kami," kata Bu Kartini sambil menangis terharu. "Sudah sewajarnya, Bu. Saya memang datang untuk menyembuhkan," jawab Asmoro sambil tersenyum. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sore harinya, ketika Asmoro sedang mengemas barang-barangnya untuk pulang, dia mendengar suara aneh dari bawah tanah. Seperti suara orang-orang yang menggali dari dalam tanah, mencoba keluar ke permukaan. "Bu Kartini, apakah Ibu tahu tentang sejarah desa ini? Siapa yang dulu tinggal di sini sebelum kalian?" tanya Asmoro dengan perasaan tidak enak. Bu Kartini tampak gugup mendengar pertanyaan itu. "Kenapa tiba-tiba tanya itu, Dukun? Nyai Rasmi bilang desa ini dibangun di atas kuburan massal. Apakah itu benar?" Bu Kartini menghela napas panjang. "Iya, Dukun. 300 tahun lalu, di tempat ini terjadi pembantaian besar-besaran. Seorang raja yang kejam membunuh satu kampung penuh karena mereka menolak membayar pajak yang tidak masuk akal. Lalu mayat-mayatnya dimakamkan di mana? Di kubur massal di bawah tanah tempat kita berdiri sekarang. Konon ada lebih dari 1000 jiwa yang terbunuh dengan cara yang sangat kejam." Asmoro merasakan darahnya mendingin. Dia mulai memahami apa yang dimaksud Nyai Rasmi tentang hal yang lebih buruk. Malam itu, teror yang sesungguhnya dimulai. Pukul 3 dini hari, tanah di seluruh desa mulai retak dan terbuka. Dari retakan-retakan itu muncul tangan-tangan kurus yang mencoba meraih udara, diikuti oleh kepala-kepala dengan mata yang sudah membusuk dan mulut yang menganga. Arwah-arwah korban pembantaian itu bangkit dari kubur massal mereka, dan kemarahan yang tertahan selama 300 tahun akhirnya meledak. 1000 arwah yang bangkit dari tanah itu jauh lebih mengerikan daripada kuntilanak. Mereka adalah korban pembantaian yang mati dengan penuh dendam dan kemarahan. Tubuh-tubuh mereka sudah membusuk, tetapi mata mereka masih menyala dengan api dendam yang tidak pernah padam. "Kalian semua harus mati!" teriak mereka dengan 1000 suara sekaligus, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Warga desa yang tersisa langsung panik dan berlarian mencari tempat persembunyian. Tetapi arwah-arwah itu bisa menembus dinding dan pintu. Tidak ada tempat yang aman dari mereka. Asmoro sadar bahwa dia telah membuat kesalahan fatal dengan membunuh para kuntilanak yang ternyata menjadi penjaga. Dia telah membuka pintu bagi teror yang jauh lebih mengerikan. "Ya Allah, apa yang telah saya lakukan?" gumamnya sambil melihat kekacauan yang terjadi di seluruh desa. Para arwah itu mulai menyerang warga desa dengan cara yang brutal. Mereka tidak hanya menghisap darah seperti kuntilanak, tetapi benar-benar mencabik-cabik tubuh korbannya dengan kuku-kuku yang membusuk. Bu Kartini berlari ke rumah Asmoro sambil menggendong cucunya yang masih kecil. "Dukun, tolong kami! Mereka membunuh semua orang!" Asmoro melihat keluar jendela dan menyaksikan pemandangan yang seperti neraka di dunia. Warga desa diburu oleh arwah-arwah yang haus darah dan darah berceceran di mana-mana. "Bu Kartini, kumpulkan semua orang yang masih hidup ke rumah ini, cepat!" perintah Asmoro sambil mulai menggambar lingkaran perlindungan baru. Tetapi kali ini, lawan yang dia hadapi jauh lebih kuat. 1000 arwah dengan dendam 300 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan oleh seorang dukun saja. Ketika para arwah itu mulai mengepung rumah Asmoro, dia menyadari bahwa ini mungkin adalah akhir dari perjalanan hidupnya sebagai penyembuh. "Maafkan saya semuanya.
Saya tidak tahu bahwa membunuh kuntilanak akan membawa bencana yang lebih besar, kata Asmoro pada warga desa yang berkumpul di rumahnya. Para arwah mulai mendobrak pintu dan jendela, mencoba masuk untuk membantai semua orang yang ada di dalam rumah. Dalam situasi putus asa itu, Asmoro mengingat sesuatu yang diajarkan kakeknya dulu. Ada satu ritual terakhir yang bisa menghentikan arwah-arwah yang sangat kuat. Tetapi ritual itu membutuhkan pengorbanan nyawa sang dukun. Bu Kartini, dengarkan baik-baik. Saya akan melakukan ritual pengorbanan untuk menghentikan mereka. Tetapi setelah saya mati, kalian harus segera meninggalkan desa ini dan tidak pernah kembali lagi, kata Asmoro sambil mengeluarkan keris pusakanya. Tidak, dukun, pasti ada cara lain, tangis Bu Kartini. Tidak ada cara lain, Bu. Ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kalian, jawab Asmoro dengan tekad bulat. Asmoro mulai melakukan ritual pengorbanan diri. Dia menancapkan keris pusaka ke dadanya sendiri sambil membaca mantra terakhir yang paling kuat. Darahnya yang mengalir membentuk lingkaran di lantai, dan dari lingkaran itu memancar cahaya putih yang sangat terang. Dengan darahku, dengan nyawaku, aku ikat semua arwah yang ada di desa ini. Kembalilah kalian ke alam sana dan jangan pernah mengganggu dunia yang hidup, teriak Asmoro. Dengan sisa kekuatannya, cahaya putih itu semakin terang hingga menyilaukan, dan semua arwah yang sedang menyerang tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka berteriak kesakitan ketika cahaya itu menyentuh tubuh mereka, dan satu persatu mereka mulai menghilang kembali ke dalam tanah. No, kami belum puas, kami belum membalas dendam, teriak para arwah sebelum benar-benar hilang. Asmoro roboh ke lantai dengan keris masih menancap di dadanya. Napasnya semakin lemah, tetapi dia tersenyum melihat bahwa ritualnya berhasil. Bu Kartini, cepat pergi dari sini. Ritual ini hanya akan bertahan beberapa jam. Setelah itu mereka akan bangkit lagi, bisik Asmoro dengan suara yang semakin lemah. Bu Kartini dan warga desa yang tersisa langsung berlarian meninggalkan desa dengan membawa barang-barang penting mereka. Mereka tidak menoleh ke belakang, takut melihat teror yang mungkin masih menunggu di sana. Asmoro meninggal sendirian di rumah kosong itu dengan senyuman di wajahnya karena berhasil menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Tubuhnya perlahan menghilang, menjadi bagian dari ritual pengorbanan yang dia lakukan. Desa Karangwangi kembali menjadi desa hantu, ditinggalkan selamanya oleh manusia. Dan hingga kini, konon masih terdengar suara teriakan arwah-arwah yang marah di malam hari, menunggu korban baru yang berani menginjakkan kaki di tanah terkutuk itu. Kisah tragis dukun Asmoro mengingatkan kita bahwa tidak semua monster adalah musuh, dan tidak semua penyelamatan berakhir bahagia. Terkadang kebaikan hati justru membawa bencana yang lebih besar. Jika cerita horor mencekam ini membuat Anda merinding, jangan lupa like dan subscribe untuk kisah-kisah supernatural Indonesia lainnya.